Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, duduk sejenak di majelis ilmu, duduk sejenak di salah satu taman-taman surga di dunia, dan mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita tentang kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan dari keagungan ilmu, 20 simpul atau 20 bab tentang adab seorang penuntut ilmu agama, yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas simpul yang ketiga atau bab yang ketiga. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, penulis berkata, al-ma'qidu tsalits, simpul yang ketiga, jam'u himmatin nafsi alaihi, mengumpulkan atau membulatkan tekad dalam menuntut ilmu. Mengumpulkan atau membulatkan tekad dalam menuntut ilmu, menumbuhkan minat yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan tujma'ul himmah 'ala al-matlubi bitafaqqudi thalathati umur. Terkumpulnya tekad untuk mencapai sesuatu itu bisa didapatkan ketika terkumpul 3 hal. Perhatikan ya, terkumpulnya tekad dalam mencapai sebuah tujuan, agar bisa tercapai itu bisa dicapai dengan 3 hal. Awwaliha, yang pertama, al-hirsu ala ma yanfa', bersemangat untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Semangat yang pertama. Harus ada semangat yang tinggi. Harus ada semangat yang membara ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, contohnya ilmu agama. Nah, karena orang yang bersemangat ini insyaallah ta'ala dia akan dapatkan itu. Famata wuffiqal 'abdu ila ma yanfa'uhu harasa 'alaihi. Kapan saja seseorang itu mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirinya, maka ia akan bersemangat. Nah, yang pertama, semangat. Yang kedua, al-isti'anatu billah fi tahsilihi, meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Minta pertolongan yang kedua, isti'anah.
Yang pertama semangat, yang kedua al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan yang ketiga, adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Adamul ajzi ini tidak lemah, jangan lemah. Tidak lemah, tidak patah arang. Nah, ini disebutkan oleh beliau. Dan 3 kiat ini ikhwan terkumpul dalam satu hadis Nabi SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka." Bersemangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, minta pertolonganlah kalian kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan kalian lemah. Nah, 3 ini terkumpul dalam hadis ini, ikhwan. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Wala ta'jiz, dan jangan lemah. Dan jangan lemah. Dan ini untuk mendapatkan apapun nih, kawan, bukan hanya menuntut ilmu nih. Untuk mendapatkan apapun fi umuri dunia wal akhirah. 3 pasti ini. Untuk mendapatkan perkara-perkara dunia ataupun akhirat, 3 ini harus diraih. 3 ini harus kita dapatkan dulu tuh. Bersemangat untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, minta pertolongan kepada Allah karena tidak mungkin kita hanya mengandalkan diri kita semata, mustahil tanpa bantuan Allah. Dan tidak lemah. Tidak lemah ini baik itu lemah hati atau lemah fisik, jangan. Tidak lemah dalam fisik kita dan tidak lemah dalam hati kita. Tidak patah arang. Nah, ketiga hal ini waqad jumi'at hadhihi al-umur ats-tsalatsah. Hadhihi al-umur ats-tsalatsah fil hadits alladhi rawahu Muslim. Ini yang tadi itu. Ketiga hal ini terkumpul pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Seorang ulama yang bernama Al-Junaid rahimahullah ta'ala berkata, "Ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu." Tidaklah seseorang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh dan jujur. Lihat 2 nih. Kesungguhan dan kejujuran. Illa nalahu, kecuali dia akan dapatkan itu. Jadi ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuknya, baik itu dunia, terlebih lagi perkara akhirat, maka harus sungguh-sungguh dan jujur kepada Allah. Apalagi ilmu akhirat, ilmu agama, lebih-lebih lagi nih, kawan. Harus jujur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Kalau dia tidak mendapatkan semua, paling tidak sebagian dia akan dapatkan. Jadi nggak mungkin nggak dapat sama sekali. Kalau dia nggak dapatkan semua, maka pasti ada sebagian dia akan dapatkan itu. Ketika dia mencarinya dengan sungguh-sungguh dan jujur. Ketika dia mencarinya dengan semangat, dengan minta pertolongan kepada Allah dan tidak lemah, maka dia akan dapatkan itu insyaallah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala juga berkata, "Idza tala'a najmul himma fi dhalami lailatil bitalah." Jika telah terbit bintang semangat di gelapnya malam. Ini bahasa beliau luar biasa tingginya. Jika telah terbit bintang semangat di gelapnya malam. Waradafa'u qamaril azimah, ditemani dengan rembulan tekad. Azimah itu tekad yang kuat. Jadi ada bintang itu maksudnya apa? Laksana semangat. Ada bintang yang cerah. Ditemani dengan apa? Rembulan yang juga apa? Bersinar, dan rembulan tersebut adalah al-azimah, tekad yang kuat. Asyraqatil ardu binuri rabbiha. Niscaya keduanya itu akan bisa menyinari dunia dengan 2 cahaya itu, cahaya bintang dan cahaya bulan. Ajib, Masya Allah. Ini perkataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. Dalam kitabnya Al-Fawaid.
Dan kita tahu bersama ikhwan, di antara hal yang bisa menguatkan tekad, yang bisa membulatkan tekad kita di dalam menuntut ilmu, Syekh menyebutkan di sini. Apa itu? I'tibaru hala man sabaq wa ta'arrufa himamil qaumul madin. Mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu. Mengambil pelajaran dari kisah-kisah para ulama terdahulu yang telah lewat, bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu, bagaimana kesungguhan dan kejujuran mereka dalam menuntut ilmu agama, bagaimana isti'anah mereka, minta pertolongan mereka kepada Allah, dan bagaimana tidak lemahnya mereka, nggak pernah putus asa, nggak pernah patah arang ketika mereka menuntut ilmu agama, ya kawan. Nah, dan Allah Azza wa Jalla sebutkan, ikhwan, kisah-kisah orang-orang terdahulu itu memang luar biasa. Memberikan pelajaran bagi diri kita sangat luar biasa. Dari para nabi, para rasul, para ulama terdahulu. Allah berfirman dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat 111. Surah 12 ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka, itu para Nabi alaihissalam dan juga umat-umat mereka nih, ada apa? Ada ibrah, ada pelajaran liulil albab, bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Maka haditsan yuftara walakin tasdiq alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-Quran itu bukanlah cerita-cerita yang dibuat aja, bukan hanya dongeng, tidak. Akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Syahid dari bahasan kita adalah Allah mengatakan dari awal ayat ini, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah orang-orang terdahulu dari para nabi, para rasul, umat-umat terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, itu memberikan pelajaran besar bagi orang-orang yang mau menggunakan akal fikirannya. Subhanallah. Karena itu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, di antara empat madzhabul arba'ah, beliau mengatakan apa? Al-hikayat 'anil ulama wa mujalasatuhum ahabbu ilayya min katsirin minal fiqh li'annaha adabul qaum wa akhlaquhum. Kisah-kisah keteladanan para ulama dan duduk di majelis mereka itu lebih aku sukai daripada kebanyakan permasalahan-permasalahan fikih. Bukan berarti permasalahan fikih kan penting, penting luar biasa. Tapi jangan lupakan kisah-kisah para ulama juga terdahulu nih, beliau menyebutkan bagaimana pentingnya nih. Kisah-kisah keteladanan para ulama, duduk di majelis mereka itu lebih aku sukai, kata Imam Abu Hanifah, daripada aku mempelajari beberapa bab tentang masalah fikih. Kenapa? Li'annaha adabul qaum wa akhlaquhum. Karena dalam kisah-kisah tersebut berisi adab dan juga suri tauladan yang bisa kita ambil. Allahu Akbar. Nah, inilah para ulama, ikhwan. Dan inilah orang-orang saleh terdahulu. Para nabi, para rasul, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, a'immatul mujtahidin, para ulama salaf terdahulu. Ketika kita baca kisah-kisah mereka atau duduk di majelis ulama, misalnya utama kontemporer, misalnya zaman sekarang, kita akan dapatkan praktek nyata, real tuh, ikhwan. Bukan hanya teori. Bagaimana adab, bagaimana akhlak, bagaimana ilmu, dan seterusnya. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Nabi SAW, atau terkenal dengan Ali Zainal Abidin, rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, Kunna nu'allimu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allimu surata minal Qur'an. Dahulu kami diajarkan tentang sejarah peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diajarkan kepada kami surat dari Al-Qur'an. Berarti apa? Sering. Bayangkan, kami diajarkan tentang sirah nabawiyah, peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkhususnya, itu sama ketika kami diajarkan surat dari Al-Qur'anul Karim, kata Ali Zainal Abidin. Masya Allah. Luar biasa, ya kawan. Karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata apa?
dalam diwan syairnya, ya akhi lan tanalul ilma illa bisittatin saumbika an tafsilihi bibayan. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Aku akan menjelaskan 6 hal itu secara terperinci, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa saja itu? Yang pertama, zakaun, kecerdasan. Kepintaran, kecerdasan yang pertama. Yang kedua, wahirsun, semangat. Semangat yang membara, semangat yang tinggi harus ada ya kawan. Yang ketiga, wajtihadun, sungguh-sungguh. Ya, semangat, tapi nggak ada kesungguhan, sama aja. Harus ada kesungguhan. Yang keempat, bulghatun, ada bekal. Bekal. Nanti kita akan jelaskan, kita akan sebutkan bagaimana kisah-kisah para ulama ketika mereka nuntut ilmu, bekal luar biasa, Masya Allah. Bekal, maksudnya apa? Beli buku, jalan nuntut ilmu, kan gitu ya. Mungkin pakai motor, pakai bensin dan seterusnya, harus ada bekal. Kemudian selanjutnya apa? Wasuhbatu ustadzin atau irsyadu ustadzin, ada bimbingan dari guru. Nggak bisa belajar sendiri, kawan. Al-ilmu bitalaqi, ilmu itu bisa didapat dengan berguru. Nggak bisa antum baca Al-Quran, baca hadis, kemudian ditafsirkan dengan kepala kita sendiri. Nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Belajar dari guru, dan itu dari turun temurun dari dulu sampai sekarang. Allah Azza wa Jalla mengajarkan malaikat Jibril mengajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengajarkan para sahabat mengajarkan para tabi'in mengajarkan para tabi'ut tabi'in, para tabi'ut tabi'in mengajarkan naimatul mujtahidin terus sampai detik ini. Al-ilmu bittalaqqi, ilmu itu bisa didapat dengan duduk bersama guru. Nah, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Ketika dekat-dekat wafatnya nih, aku berguru kepada 1000 orang lebih dari guruku, yang semua mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Maksudnya apa? Semua guruku ahlu sunnah. 1000 guru lebih, bayangkan, subhanallah. Dan yang terakhir, watulu zamanin, masanya panjang, waktunya panjang, sabar. Gak bisa satu hari satu malam seseorang baca buku agama besoknya jadi ulama, gak bisa. Sabar, lama. Ini dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, ila mata tatlubul ilm ya imam, sampai kapan engkau nuntut ilmu wahai imam? Apa kata Imam Abdullah bin Mubarak? Hattal mamat insyaallah, sampai aku mati insyaallah. Bayangkan, subhanallah. Abu Amr Ibnul Ala pernah ditanya, hatta mata yuhsinu bil mar'i an yata'allam, sampai kapan seseorang itu akan tekun nuntut ilmu agama? Apa kata beliau? Madama tuhsinu bihil hayah, selama dia masih hidup, selama itu pula dia harus nuntut ilmu agama. Allahu akbar, subhanallahil azim. Allahu akbar, masyaallah, tabarakallah. Yahya ibn Abi Katsir rahimahullahu taala berkata, la yustata'ul ilm birahatil jasad, ilmu tidak akan didapat dengan tubuh yang berleha-leha, yang santai, nggak bisa, ikhwan. Ilmu bisa didapat dengan tubuh yang letih, dengan tubuh yang capek. Itu ilmu bisa didapat tuh, ikhwan. Bukan dengan santai-santai, tenang-tenang, nggak bisa, subhanallah. Ibnu Khaldun berkata, Imam Syu'bah Ibn Hajjaj berkata, apabila engkau melihat seseorang yang di dalam rumahnya ada pena, tinta. Zaman dulu nggak ada pulpen ya. Pena, tinta. Maka apa? Kasihanilah dan bersedekahlah kepadanya. Kenapa maksudnya? Karena dia pasti seorang penuntut ilmu. Nah, makanya seorang penuntut ilmu berarti terkenalnya, simahnya terkenalnya apa? Nulis. Nulis, lihat. Ketika kalian melihat di dalam rumah orang tersebut ada pena dan tinta, maka kasihanilah dan bersedekahlah, apa? Bantulah maksudnya, kan gitu. Nanti kita akan sebutkan bagaimana luar biasanya para ulama nih. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga berkata,
La yatlubu hadzal ilm man yatlubuhu bitamallul wa ghina nafs fayuflih. Tidak mungkin menuntut ilmu orang yang pembosan, nggak bisa. Tidak mungkin dia mendapatkan ilmu agama yang syar'i, yang benar, yang bermanfaat dengan orang yang bosanan, tahu bosanan ya? Tamallul. Bosanan tinggal, nggak ada sabar akhirnya, nggak tekun. Wa ghinan nafs, dan merasa puas akan dirinya, merasa puas akan jiwanya. Fayuflih, kemudian dia menjadi beruntung setelah itu, nggak bisa. Walakin man talabahu badlatun nafs, akan tetapi dia harus menuntut ilmu dengan apa? Badlatun nafs, menahan dirinya, itu mengekang hawa nafsu buruknya. Wa dhaiqul aish, kesempitan hidup. Bayangkan kesempitan hidup, ikhwan. Ini para santri ini. Untuk di sini nikmat luar biasa, masya Allah. Para ulama terdahulu kesempitan hidup nih kata Imam Syafi'i. Wa khidmatul ilm, dan berkhidmah dengan ilmu itu. Berkhidmat dengan ilmu tersebut, aflah, maka dia pasti akan beruntung tuh. Nah, ini dikatakan oleh Muhammad ibn Idris al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya ini mengisahkan beberapa kisah, ya ikhwan, tentang bagaimana semangatnya para ulama dalam menuntut ilmu. Di antaranya kisah al-Imam Ahmad ibn Hanbal ketika masih kecil. Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika masih kecil, sebelum fajar, bayangkan sebelum subuh nih, sebelum fajar, ibunya menyiapkan perbekalan tuh, perlengkapan belajar. Untuk apa? Putranya ini menghadiri halaqatul masyayikh, halaqatul ulama. Kemudian apa? Ibunya memakaikan baju kepada anaknya masih kecil nih. Kemudian ibunya berpesan kepada Imam Ahmad, hatta yu'dhanan nas au yusbihu. Tunggu sebentar. Tunggu apa? Tunggu sebentar sampai orang mengumandangkan azan baru engkau keluar. Jadi saking semangatnya Imam Ahmad bin Hanbal, ibunya selalu pesan ini nih. Maksudnya apa? Sebelum subuh udah mau jalan. Kita sebelum subuh ngapain nih, kawan? Alam lain. Alam mimpi. Jadi saking semangatnya Imam Ahmad bin Hanbal, sebelum subuh udah mau jalan, ibunya kesian, nanti dulu. Hatta yu'dhanan nas, sampai manusia ada yang azan dulu. Setelah azan selesai, baru kau jalan saja. Bayangkan, subhanallah. Ketika orang sudah mengumandangkan azan subuh, maka engkau masih kecil, bayangkan. Allahu Akbar, subhanallah. Al-Khatib Al-Baghdadi disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ini pernah membaca seluruh kitab Sahihul Bukhari. Mungkin zaman sekarang nggak ada yang seperti ini nih, kawan. Perhatikan. Pernah membaca kitab Sahihul Bukhari kepada gurunya dalam 3 kali majelis. Seluruh nih, kawan. Antum tahu Sahih Bukhari ada berapa hadis? 6.000 lebih sahih. Beliau Al-Khatib Al-Baghdadi pernah mengkhatamkan pembacaan kitab dengan gurunya Sahih Bukhari dalam 3 majelis. 3 majelis. Majelis pertama kapan itu? Dimulai dari maghrib sampai subuh. Ini sampai subuh sekarang ya? Sekarang kita nih. Atau sampai isya aja insyaallah. Dari maghrib sampai subuh, ini yang pertama. Majelis pertama nih, kawan. Allahu Akbar, subhanallah. Kemudian apa? Majelis kedua sama seperti itu pula, hari yang kedua. Subhanallah. Baru kemudian yang ketiga, dari siang hari sampai tiba waktu maghrib. Nah, ada sebagian yang mengatakan yang pertama dari maghrib sampai subuh, yang kedua dari siang sampai tiba waktu maghrib, kemudian dilanjutkan lagi dari maghrib tersebut sampai subuh lagi. Intinya 3 kali majelis selesai Sahih Bukhari. Allahu Akbar, subhanallah. Abu Muhammad Ibn Tabban, atau terkenal dengan Ibnu Tabban, Abu Muhammad bin Tabban, ketika beliau di masa awal-awal belajarnya, beliau disebutkan dalam riwayat, bayangkan subhanallah,
ibtada'ahu yadrusul lail kullahu. Beliau menggunakan malamnya seluruhnya untuk belajar. Berarti apa? Begadang. Menggunakan malamnya terus sampai pagi untuk belajar. Sampai kemudian ibunya mengetahuinya. Dan ibunya kesian. Bayangkan nggak begadang terus belajar. Ibunya kesian, maka diambillah, zaman dulu nggak ada lampu pelita ya kan. Diambillah pelitanya. Diambillah apa? Pelitanya sama ibunya supaya apa? Dia nggak belajar, dia tidak membaca di malam hari, istirahat aja, belajarnya ketika siang pagi kan gitu. Dan ini karena rasa kasih sayang ibu kepada anak, subhanallah. Maka Abu Muhammad menuruti perintah ibunya. Ya udah, nggak ada. Sudah ditaruh, tapi ketika sebelum tidur ternyata beliau menyembunyikan pelitanya di bawah kasurnya. Sehingga ketika ibunya sudah tidur, sudah agak tengah malam, beliau nyalakan pelitanya dan baca lagi sampai subuh hari. Allahu Akbar, subhanallah. Bagaimana semangatnya para ulama tentang masalah ini, luar biasa ya. Karena itu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala menutup dengan ungkapan yang luar biasa sangat indah. Beliau mengatakan, fakun rajulan rijlahu ala thara thabitah wa hammatu fawqa tharaya samiqah. Jadilah engkau yang seorang yang kakinya menginjak di bumi, akan tetapi cita-citamu dan mimpimu menjulang ke atas langit. Nah, kaki kita napak di bumi, betul, subhanallah. Tapi cita-cita kita dan mimpi kita benar-benar apa? Menjulang ke atas langit. Semangat. Bersemangat. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Al-ilmu wal-amal tau'aman. Ilmu dan amal saleh itu seperti dua anak kembar. Dua bayi kembar. Ummuhuma uluwul himmah. Ibu dari bayi kembar ini adalah semangat yang membara. Itu ibunya. Maksudnya apa? Orang yang punya semangat membara, dia insya Allah akan dapatkan ilmu dan amal saleh. Karena bukan hanya ilmu, inti dari ilmu bukan adalah apa? Amal. Untuk apa seseorang berilmu, tapi jauh dari amalan, na'udzubillah. Maka dia harus bersemangat menuntut ilmu dan dia juga harus bersemangat dalam apa? Beramal saleh, dalam mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak para ulama ketika menuntut ilmu yang diuji dengan kefakiran. Contohnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ahlus Suffah. Antum tahu Ahlus Suffah? Beberapa orang yang memang diperintahkan oleh para sahabat untuk belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal di samping Masjid Nabawi, seperti ada kamar kecil. Tidur di situ. Di antaranya salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Ahlu Sufa ini bukan seperti Muhajirin yang sering berdagang atau bukan seperti Ansar yang sering berkebun, enggak. Ahlu Sufa ini memang ditugaskan oleh para sahabat untuk belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menyampaikan ilmu-ilmu dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menyokongnya para sahabat lain yang punya harta. Dan ini harus seperti ini sebenarnya, ikhwan. Ketika kita melihat para penuntut ilmu dan kita mempunyai harta lebih, kita sokong para penuntut ilmu, kita akan dapatkan pahala itu luar biasa. Di zaman Nabi SAW ada seorang kakak yang mengeluh kepada Nabi SAW, adiknya nuntut ilmu terus, dia yang kemudian apa? Nyari maisha. Ngeluh kepada Nabi SAW. Rasul mengatakan apa? La'allaka turzaqu bih. Engkau dikasih rizki sama Allah karena adikmu yang nuntut ilmu tuh. Bayangkan. Ahlu Sufa seperti itu, diantaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam riwayat, Abu Hurairah satu hari lapar, nggak makan. Satu hari nggak makan. Santri pernah nggak makan satu hari? Satu hari satu malam, mau ngetes. Satu hari bayangkan nggak makan. Maka dia berdiri di tempat yang biasa para sahabat yang punya fulus lewat. Tapi nggak minta, ini hebatnya sahabat, nggak minta, saya lapar nih, enggak. Lewatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah bertanya-tanya masalah agama dengan Abu Bakar.
Tanya. Ternyata Abu Bakar nggak paham. Jalanlah Abu Bakar. Nggak minta, Abu Bakar nggak minta. Saya lapar, tidak ngomong sama sekali. Padahal kalau ngomong boleh loh, ikhwan. Bayangkan subhanallah. Bagaimana izzahnya luar biasa ini. Lewat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nanya masalah agama. Nggak diajak juga, nggak ngerti. Qadarullah, nggak paham. Lapar, 1 hari nih, ikhwan. Sampai 1 hari full. Bayangkan ikhwan, Allahu Akbar. Yang lewat siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari muka Abu Hurairah bisa ketahuan, bayangkan. Tanpa Abu Hurairah nanya-nanya masalah agama nih. Ya Abu Hurairah datang ke rumah. Alhamdulillah. Sampai rumah ada ibrik itu semacam ceret. Oh, kata Abu Hurairah, kayaknya rezekiku susu nih. Bayangkan luar biasa pendidikan Nabi SAW luar biasa nih. Maka Rasul SAW bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ada berapa orang di masjid? Waduh. Abu Hurairah tahu nih kalau ditanya seperti itu, berarti yang akan suruh nuangin susu itu siapa? Beliau. Padahal beliau belum apa? Makan 1 hari full, bayangkan. Datang, karena perintah Nabi SAW jalan ke Masjid Nabawi, balik lagi ke rumah. Ada sekian wahai Nabi SAW. Naam. Kasih benar ternyata. Kasih syaratnya kasih kas. Seperti gelas itu. Kasih kepada orang di seluruh di masjid. Tuangin satu-satu. Sambil nuang, sambil apa? Paham ya? Digoyangin, takut habis. Manusiawinya keluar kan, subhanallah, tuang. Di antara mukjizat Nabi SAW ketika dibuka didoakan keberkahan dan gak boleh dibuka lagi tuh. Jadi gak habis-habis qadarullah ternyata dikocok-kocok. Tapi gak pernah dibuka kan, kocok aja. Ya. Sampai seluruh orang masjid minum kenyang. Langsung orang minum, belum ada perintah dari Nabi. Balik lagi ke Rasul. Balik lagi ke Nabi. Ya Rasulullah, semuanya sudah minum. Kata Rasulullah, tinggal engkau dan aku. Engkau sekarang minum. Baru ada perintah. Baru apa? Minum. Lihat bagaimana tarbiyah Nabi SAW. Pendidikan Nabi SAW. Abu Hurairah lapar. Tapi enggak beringas. Masih tetap memikirkan siapa? Saudaranya. Ini namanya ithar. Mendahulukan saudaranya dalam masalah duniawi. Bukan masalah ukhrawi. Duniawi. Kita duniawi biasa sikut-sikutan, tonjok-tonjokan, betul? Ya, dia lapar loh, bayangin 1 hari. Dia ngomong kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya lapar 1 hari belum makan. Enggak, perintah Nabi titik selesai, sami'na wa ta'na. Dan ini pendidikan Nabi SAW. Sabar Abu Hurairah. Bayangkan tidur di masjid. Sampai detik ini kita baca. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini. Sampai hari kiamat dibaca hadisnya. Berapa juta dan miliar pahala Abu Hurairah dapat padahal sudah meninggal di alam kubur. Ya. Semangat dalam menuntut ilmu. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Ma'ruf, ini diantara teman Imam Bukhari. Ahlul hadis, ulama hadis ma'ruf Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Beliau mengatakan, ketika aku nuntut ilmu, aku menetap di kota Basrah selama 8 bulan lamanya. Beliau di abad kedua Imam Abu Zur'ah ini. Kata Imam Abu Zur'ah, sebenarnya aku ingin menetap di sana selama setahun 12 bulan. Tapi qadarallah perbekalanku habis. Lihat, ada bekal, ada bulghah. Ada bekal tadi, betul ya? Bawa bekal ke sana 8 bulan habis. Maka ketika perbekalanku habis, maka terpaksa aku menjual bajuku sehelai demi sehelai. Baju dijual satu. Habis bekalnya. Jual bajunya satu-satu, bayangkan. Hingga akhirnya aku nggak punya apapun kecuali yang aku pakai. Bayangkan ikhwan, subhanallah. Tapi aku terus pergi bersama teman-temanku dan aku belajar kepada para masyayikh di kota Basrah tersebut. Hingga pada waktu sore tiba, teman-temanku telah pulang dan aku juga pulang ke rumah dalam keadaan lapar. Lapar, nggak makan. Dan qadarullah teman-temannya nggak tahu. Maka aku pulang dan aku hanya bisa meminum air untuk bisa paling tidak mengurangi rasa laparku. Keesokan harinya teman-temanku datang lagi. Untuk apa? Ngajak, ayo kita belajar lagi ke Syekh Fulan. Untuk mendengar hadis. Maka
aku pergi lagi kepada teman-temanku dengan rasa lapar yang sangat. Aku pulang lagi sore hari dengan, bayangkan berarti berapa hari itu? Berapa hari berarti belum makan? 2 hari. Keesokan harinya teman-temanku datang lagi. Mengajakku untuk apa? Belajar kepada syekh untuk mendengarkan hadis. Maka aku berkata, aku gak bisa pergi, aku lemah banget, lemes. Kenapa? Beliau mengatakan, karena aku, teman-teman nanya, apa yang menjadikan engkau lemas? Kenapa engkau lemes? Kenapa engkau tiba-tiba lemas seperti ini? Bukan tiba-tiba sebenarnya, teman-teman baru tahu nih subhanallah, dia menyembunyikan subhanallah. Maka dia mengatakan, aku belum makan apa-apa dari 2 hari yang lalu. Bayangkan nuntut ilmu sampai seperti ini, kawan. Allahu Akbar. Ibrahim ibn Ya'qub rahimahullahu ta'ala berkata, kana Ahmad ibn Hanbal yusalli bi Abdul Razzaq fanasiya yawman fi salatihi. Imam Ahmad bin Hanbal pernah salat bersama Abdul Razzaq. Kalau antum sering dengar Musannaf Abdul Razzaq, ini muridnya Imam Ahmad bin Hanbal nih. Imam Ahmad bin Hanbal pernah salat sama Abdul Razzaq, Imam Ahmad jadi imam, lupa ayat 1 hari. Kita tiap hari kayaknya lupa, Masya Allah ini subhanallah. Imam Ahmad lupa. Dan kenapa? Ketika Imam Ahmad lupa ini sesuatu yang jarang terjadi subhanallah. Karena saking kuatnya beliau hafalan beliau, Masya Allah. Maka Abdul Razzaq bertanya kepada Imam Ahmad, fa akhbarahu annahu lam yat'am syai'an mundhu 3. Kenapa engkau bisa sampai lupa wahai imam dalam salatmu? Aku belum makan 3 hari yang lalu. Dari 3 hari yang lalu aku belum makan apa-apa. Sehingga aku lupa. Kita jangankan makan, ya luar biasa nih, subhanallahirrahmanirrahim. Ini ulama yang diuji dengan kefakiran. Setelah ini kita akan sebutkan bagaimana perjalanan jauh ulama dalam menuntut ilmu. Fadhal, silakan adzan dulu. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita lanjutkan ikhwan. Tadi ulama yang diuji dengan kemiskinan, kefakiran ketika mereka menuntut ilmu. Ada semangatnya ulama ketika mereka menuntut ilmu sampai berjalan dengan jarak yang luar biasa jauhnya, bahkan mengelilingi dunia ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya ada satu bab khusus. Bab al-khuruj fi talabil ilm. Bab keluar untuk menuntut ilmu. Satu bab khusus, bayangkan. Keluar untuk menuntut ilmu. Seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib, ini di antara 7 fuqaha Madinah nih ikhwan. Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala. Ini orang yang tidak pernah melihat punggung orang ketika sholat berjamaah selama 40 tahun lamanya. Ini Sa'id bin Musayyib nih. Kenapa? Karena selalu di shaf awal, 40 tahun lamanya, bayangkan. Beliau mengatakan, in kuntu la asiral layali wal ayyam fi talabil haditsil wahid. Sesungguhnya aku berjalan berhari-hari untuk bisa dapatkan satu hadis. Aku jalan berhari-hari, bermalam-malam untuk bisa dapatkan satu buah hadis. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala berkata, tafa al-Imam Ahmad bin Hanbal ad-dunya marratain hatta jama'a al-musnad. Imam Ahmad bin Hanbal mengelilingi dunia ini 2 kali, kata Imam Ibnu Jauzi, sampai beliau mengumpulkan kitab Al-Musnad atau menulis kitab Al-Musnad. Sampai sekarang kita tahu Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ditulis setelah beliau mengelilingi dunia ini 2 kali untuk cari hadis, bayangkan. Imam Ahmad pun bercerita tentang ceritanya sendiri. Safartu fi talabil hadis was sunnah ila Thughur was Syamat والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والعراقين وأرض حوران وفارس وخراسان والجبال والأطراف. Aku berjalan mengembara untuk mencari hadis ke negeri Thughur, wilayah Syam, Sawahil, Maroko, Aljazair, Makkah, Madinah, Irak, wilayah Hauran, Persia, Khurasan, gunung-gunung dan seluruh penjuru dunia. Bayangkan. Dari Abdurrahman aku mendengar Ubay berkata, awwalu sana kharajat fi talabil hadis aqamtu 70 sinin ahsaitu wa masyaitu. Tahun pertama aku mencari hadis, kata beliau, aku keluar mengembara mencari hadis selama 7 tahun lamanya. Mengembara cari hadis 7 tahun ke syekh ini ke syekh ini. Karena zaman dulu kayak sekarang, tinggal klik selesai keluar semua. Itu pun malas kita subhanallah.
Yang lurus cari luar biasa, ke guru ini, ke ulama ini, datang ke sini, datang ke sana. Allahu Akbar. Menurutku, kata dia, menurut perkiraanku, aku telah berjalan ala al-farsakh, kurang lebih 1000 farsakh. Satu farsakh itu kurang lebih kata para ulama 8 kilo. Berarti kalau 1000 farsakh berapa? 8.000 kilo, betul ya? 8.000 kilo. Dan aku terus menghitungnya sampai ketika lebih dari 1000 farsakh aku menghentikannya. Berarti 8.000 kilo, dari mana ke mana tuh ya? Jalan loh, jalan nih. Ibnu Mandah mengatakan, Ibnu Mandah ma'ruf ini, tuftu syarqa wal gharb marratain, aku mengelilingi timur dan barat untuk menuntut ilmu selama 2 kali. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari kota Madinah ke Syam mencari 1 buah hadis dari Abdullah bin Unais, 1 buah hadis. Berjalan 1 bulan dari Madinah ke Syam, 1 bulan perjalanan. Datang nanya, betul hadis itu engkau dengar? Naam, aku mendengarnya langsung. Balik lagi. Abu Ayyub Al-Ansari dari Madinah ke Mesir untuk bertemu Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nah, ketika meninggalnya Nabi SAW, para sahabat banyak apa? Berpencar ke seluruh penjuru dunia. Al-Imam Baqi bin Makhlad. Saya mau tanya sama antum, pernah dengar nama ini? Al-Imam Baqi bin Makhlad berjalan dari Andalusia, Spanyol, sampai ke Irak, jalan kaki karena nggak punya biaya untuk beli apa? Kendaraan. Coba untuk search Google itu. Berapa ribu kilometer dari Spanyol, Andalus ke Irak untuk belajar hadis dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ketika sampai di Irak, Allah takdirkan Imam Ahmad sedang nggak boleh ngajar, diboikot karena fitnah khalqul Quran. Bayangkan, luar biasa. Sehingga setiap hari Imam Baqi bin Makhlad seperti seseorang yang pengemis mengetuk rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad memberikan seperti sedekah, padahal itu 1 buah hadis. Dia hafalin 1 buah hadis, hafalin balik. Besok datang lagi 1 buah hadis, 2 hadis, hafalin lagi balik. Dari Andalusia, Spanyol ke Irak, jalan kaki. Bahkan disebutkan riwayat, aku memakan, kata Imam Baqi bin Makhlad, aku memakan makanan-makanan sisa yang dibuang oleh orang karena pada saat itu aku tidak punya uang untuk bisa membeli. Allahu Akbar. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika beliau tidur, temannya di sampingnya ngitungin tidur nih kan. Ini mau hibah ilahiyah, ini pemberian Allah sudah. Hibah ilahiyah. Lagi tidur, tiba-tiba bangun. Nyalain pelitanya, nulis. Matiin lagi, tidur lagi. Belum lama, setengah jam mungkin bangun lagi. Nyalain pelitanya, nulis lagi. Kata temannya, disebutkan Al-Bidawi Nihayah nih, aku menghitungnya kurang lebih 20 kali lebih Imam Bukhari. Bangun tidur. Nulis, bangun, nyalain pelita, nulis. Berarti tidurnya ngapain tuh? Kita tidur subuh bablas, luar biasa tuh, subhanallahil azim. Allahul musta'an. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam 1 hari menghadiri 12 kajian yang berbeda. Untuk hari ini kajian keberapa nih maghrib? Pertama dalam setahun atau gimana? Subhanallah. 12 kajian yang berbeda loh. Ini fikih, yang ini hadis, yang ini usul fikih, yang ini tafsir. 12 kajian setiap hari dari pagi sampai malam. Setiap hari, kulla yaum. Maka Imam Nawawi rahimahullah pernah mengatakan apa? Lam yada' dhahri 'ala al-firash sanatain mutataliyin. Selama 2 tahun berturut-turut aku pernah tidak menempelkan punggungku di tempat tidurku. Ngapain berarti tidurnya? Duduk. Dan itu pun kalau ketiduran. Kalau udah nggak bisa, tangannya udah nggak bisa gerak lagi, tidur tuh. Matanya udah nggak bisa baca lagi, tidur bro. Allahu Akbar. Imam Nawawi rahimahullah, lihat bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu agama, ikhwan. Kita seminggu luar biasa nih. Masa nggak punya waktu 2 jam untuk nuntut ilmu agama? Sibuk Ustaz. Allahu Akbar. Luar biasa. Lebih sibuk daripada Nabi SAW kita. Rasul SAW seorang Nabi dan Rasul. Seorang pemimpin. Seorang panglima perang. Seorang pemegang kunci Baitul Mal. Seorang suami dari 9 orang istri. Masih sempat belajar kepada malaikat Jibril. Apalagi ketika Ramadan 2 kali mengkhatamkan Al-Quran. Kita seminggu 2 jam gak punya waktu.
Luar biasa, Masya Allah, sibuk banget. Dan yang terakhir Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Kisah Imam Abu Zur'ah Ar-Razi ketika beliau sakit. Teman-temannya menjenguknya, teman-teman ulamanya menjenguknya, Masya Allah. Dan sakitnya menjelang sakarat, sakit parah ini. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi temannya Imam Bukhari ini. Hafal kurang lebih sekitar 500.000 hadis beserta sanadnya disebutkan. Maka disebutkan Abu Ja'far Muhammad bin Ali As-Sawi menceritakan, hadartu Abu Zur'ah bima syahrani kama wa kana fi sawq. Aku mendatangi Imam Abu Zur'ah yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Dan ada bersamanya Imam Abu Hatim, Muhammad ibn Muslim bin Warrah, Al-Munzir ibn Syadhan, dan sekelompok ulama lain. Kemudian teman-teman yang lain, teman-teman ulama lain nih mau menghibur Imam Abu Zur'ah nih. Satu hadis yang diantaranya diriwayatkan dari Imam Abu Zur'ah. Disebutkan sanad itu an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Tapi ketika an Abu Zur'ah mereka malu untuk ngomong, gak enak. Maka disebutkan Abdullah bin Warrah berkata, kami dapatkan hadis ini dari Ad-Dhahhak ibn Mukhlad, Abu Asim dari Abdul Hamid bin Ja'far dari Salih. Berhenti sampai situ. Dia nggak bisa meneruskan perawi selanjutnya, terdiam. Perawi selanjutnya Imam Abu Zur'ah sebenarnya ini. Maka berkata Imam Abu Zur'ah ketika yang lain ngomong juga seperti itu, an fulan, an fulan, an fulan. Ketika Imam Abu Zur'ah nggak nerusin, nggak enak, malu. Akhirnya Imam Abu Zur'ah yang neruskan. Imam Abu Zur'ah dalam keadaan seperti itu, sakit nih, bayangkan. Kami mendapat riwayat dari Bundar, dari Abu Asim, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Salih ibn Abi Arib, dari Kuthair ibn Murrah, dari Hadrami, dari Muadz bin Jabal, berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah kepada kalian orang yang sedang sakarat dengan la ilaha illallah, qabada ruhi. Allah cabut nyawanya ketika mengucapkan la ilaha illallah terakhir tuh. Meninggal ketika terakhir mengucapkan kalimat tauhid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ini baru sebagian kecil, ya kawan. Sebagian kecil cerita-cerita para ulama salaf terdahulu dalam mereka semangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu luar biasa. Dan gak ada apa-apanya sedikit pun diri kita dengan mereka, ya kawan. Dan menjadikan mudah-mudahan pelecut bagi diri kita untuk terus menuntut ilmu syar'i dan terus bersemangat untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan bagi diri kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.